Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya di tampilannya untuk PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Ya, kemudian untuk absen, kelas nanti absennya di Edmodo dengan menuliskan nama, nama dalam kurung NIM. Ya, dilanjut lagi ya untuk metode ini. Jadi metode Burgess ini digunakan untuk meratakan atau memberikan perataan pemakaian fasilitas. Fasilitas itu bisa berupa alat yang dipergunakan, bisa juga berupa SDM-nya. Sebagai contoh yang tadi kalau ada fasilitas, katakanlah ada traktor, misalkan alat tersebut sudah disewa atau sudah dimasukkan di anggaran pengerjaan proyek. Tapi traktor tersebut ternyata jarang dipergunakan, hanya dipergunakan 1 kali atau 2 kali. Selebihnya tidak pernah dipergunakan lagi. Nah, itu akan menjadi kurang efisien juga. Artinya sudah mahal-mahal mengeluarkan biaya sewa untuk fasilitas tersebut, atau biaya sewa atau biaya pembelian untuk peralatan tersebut. Ternyata alat tersebut sedikit sekali dipergunakan atau tidak pernah dipergunakan. Ini yang menjadi perhatian di dalam metode Burgess ini untuk melakukan pemerataan tenaga kerja atau fasilitas yang ada di dalam proyek tersebut. Metode Burgess sering juga disebut dengan rataan atau perataan sumber-sumber yang digunakan selama pelaksanaan proyek. Dengan metode ini diharapkan mendapatkan hasil yang optimal dan efektif dari proyek yang dikerjakan tersebut. Jadi tujuannya dari metode Burgess ini adalah untuk meratakan atau memberikan fungsi terhadap semua fasilitas atau tenaga kerja supaya bisa dipergunakan atau dimanfaatkan dengan baik, yang tujuan akhirnya adalah bisa menghasilkan hasil pengerjaan proyek yang optimal dan efektif. Jadi ada hasil pengerjaan proyek yang optimal dan efektif dari pengerjaan proyek tersebut. Ini perlu dilakukan. Jadi ketika Anda merancang ya atau mengatur suatu proyek pengerjaan, Anda perlu memperhitungkan cara ini atau metode ini. Jadi perlu dipikirkan apakah semua alat tersebut dipergunakan, atau apakah semua tim atau orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut bekerja dengan baik, dengan bagus. Jadi di bagian ini perlu diatur dengan tepat bagaimana mengelola fasilitas atau tenaga kerja supaya bisa bekerja dengan tepat. Lalu di bagian selanjutnya adalah rekayasa. Merekayasa nilai. Rekayasa nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi produk atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga yang rendah paling ekonomis. Nah, ini ada prinsip nilai ekonomisnya. Jadi pada saat melakukan atau mengerjakan proyek yang dikerjakan tersebut juga harus memperhitungkan atau menimbang harga yang terendahnya berapa,
harga yang paling murah atau harga yang paling low budgetnya itu berapa. Itu perlu dilihat. Jika misalnya pengerjaan ini bisa dilakukan dengan harga yang terendah, tetapi bisa memberikan hasil yang cukup baik, tidak buruk dalam hasil output proyek tersebut, itu perlu diperhatikan. Nah, perlu dikalkulasi di bagian ini. Kemudian apa saja yang bisa menjadikan teknik dalam hal melakukan rekayasa nilai? Yang pertama adalah bekerja atas dasar spesifikasi atau spesifik dari alat yang ingin digunakan. Misalkan kalau misalkan menggunakan peralatan, kan macam alat-alat yang di proyek itu kan macam-macam ya. Ada misalkan katakanlah traktor. Nah, di bagian ini kan ada jenisnya, ada spesifikasi dari traktor tersebut atau peralatan yang digunakan. Nah, ini dilihat spesifikasinya apa, keperluannya. Kalau misalnya hanya untuk traktor tersebut hanya digunakan untuk meratakan jalanan atau membuat jalanan setelah dilakukan pengaspalan atau dilakukan pengecoran supaya jalannya rata, ya tidak perlu mencari atau membutuhkan peralatan traktor yang multifungsi. Misalkan traktor tersebut tidak hanya bisa meratakan jalanan, tapi juga bisa melakukan pengerukan atau bisa melakukan pengangkutan barang dan lain sebagainya. Jadi ditentukan atau dilihat dulu spesifikasi dasar apa yang menjadi kebutuhan dalam pengerjaan proyek tersebut. Yang kedua adalah mencari informasi atau mendapatkan informasi dari sumber yang terbaik. Jadi pada saat melakukan rekayasa nilai, yang diperlukan adalah memperoleh informasi yang valid, informasi yang sesuai. Karena jika informasi yang didapatkan tersebut kurang tepat atau tidak sesuai, jelas di bagian akhirnya akan mempengaruhi atau memberikan efek yang tidak baik untuk proyek yang dikerjakan tersebut. Jadi di bagian ini perlu sekali memilah atau mencari atau tahu dengan tepat dari mana sumber informasi tersebut diperoleh. Karena banyak sekali sekarang informasi itu ya semenjak ada berkembangnya teknologi digital yang basisnya sudah online, artinya medsos, media online itu banyak sekali informasi yang beredar atau informasi yang keluar tersebut tidak valid atau tidak sesuai. Jadi seringkali yang tanpa berpikir lebih panjang atau lebih jauh lagi mengasumsikan atau menganggap informasi tersebut adalah suatu kebenaran atau suatu hal-hal yang fakta atau hal-hal yang aktual. Tapi setelah ditelusuri atau setelah dilihat, dibaca secara lebih detail, dicari lagi informasi yang lain, ternyata informasi tersebut tidak sesuai atau tidak pas. Nah, ini merupakan hal yang paling kalau saya bilang merupakan hal yang sangat penting, karena di bagian ini mendapatkan informasi atau mendapatkan sumber itu
harus sumber yang kredibel atau sumber yang bisa dipercaya, karena sumber-sumber yang tidak sesuai atau sumber-sumber bisa dibilang sumber hoax itu ya banyak sekali yang bisa disebarkan tanpa harus yang memberikan sumber tersebut tanpa harus memikirkan efeknya apa, yang penting bisa mempengaruhi. Nah, di bagian ini adalah poin yang paling penting, cukup penting juga dalam hal melakukan rekayasa nilai. Lalu yang ketiga adalah hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar individu satu dengan individu dua, atau organisasi pertama dengan organisasi kedua dan organisasi yang lain, itu perlu menjadi perhatian atau perlu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi hubungan antar manusia, pentingnya hubungan antar manusia tergantung pada besarnya derajat ketergantungan terhadap masing-masing pihak. Jadi misalkan di bagian situ, di bagian proyek ini ada orang yang memiliki kemampuan khusus, katakanlah misalnya dia memiliki kemampuan tertentu, jelas dia memberikan efek atau memberikan nilai ketergantungan yang cukup tinggi atau ketergantungan yang cukup besar terhadap yang terlibat di dalam proyek tersebut. Jadi kalau misalnya di bagian itu ada yang memiliki kemampuan khusus dan kemampuan yang dimilikinya itu tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dipunya oleh anggota proyek yang lain, maka dia memberikan efek nilai derajat ketergantungan yang cukup besar terhadap hubungan antar manusia ini atau antar orang yang terlibat di dalam proyek tersebut. Yang keempat adalah teamwork atau kerjasama tim, karena proyek akan berjalan dengan baik atau proyek akan bekerja dengan maksimal atau menghasilkan output yang optimal jika bisa bekerja sama atau berkomunikasi atau istilahnya bersinergi atau berkolaborasi dengan tim secara baik. Karena kalau misalnya ada tim yang satu, katakan ada tim 1, tim 2, 3, ada 5 tim, tapi tim yang ketiga atau tim yang ke-1 ternyata kerjanya hanya kerja secara timnya saja, melihat perspektif secara timnya, tapi tidak melihat secara kebersamaan, itu juga akan berpengaruh terhadap output atau hasil akhir dari proyek yang dikerjakan. Jadi kerjasama tim ini sangat diperlukan. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama tim? Yang pertama adalah masalah disiplin. Ya, ini bagian disiplin ini merupakan bagian yang selalu ada di semua aktivitas atau di semua kegiatan. Misalkan dalam hal disiplin tepat waktu, disiplin cara kerja, kemudian disiplin menggunakan peralatan pengaman. Misalkan kalau di dalam proyek tersebut kan ada menggunakan safety pakaian pengaman, ya, artinya menggunakan helm, menggunakan rompi atau menggunakan alat penutup badan supaya tidak terkena serpihan dari
batu atau serpihan dari material-material yang dikerjakan di proyek tersebut, itu merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan. Jadi ada disiplin, kemudian merupakan hal utama, kemudian peranan, memberikan peran terhadap proyek yang dikerjakan, jumlah anggota, dan kompetensi masing-masing anggota yang bersangkutan. Kompetensi ini artinya kemampuan. Kompetennya apa? Memiliki keahlian atau kemampuan apa yang bisa dikerjakan. Karena tiap orang atau SDM yang di situ jelas dia memiliki kompetensi yang berbeda-beda, walaupun secara CV atau secara ijazahnya sama, misalnya dari teknik mesin atau dari keahlian mechanical engineering, tapi secara naturalistik atau secara alami di dunia ini tidak ada yang memiliki nilai kompetensi yang sama persis, ya sama seperti orang yang terlahir kembar sekalipun, walaupun dia kembar identik, ya dikatakan seperti itu. Tetapi melihat kompetensi 100% kemiripan itu nggak akan sama. Artinya pasti ada perbedaan, ya walaupun hanya 90% atau 80%. Jadi di bagian ini adalah kompetensi masing-masing anggota perlu dilihat yang terlibat di dalam pengerjaan proyek tersebut. Lalu yang kelima adalah rintangan. Nah, jadi jelas di proyek tersebut pasti ada namanya kendala atau problem, maka bagaimana mengatasi kendala atau masalah tersebut, mengatasi rintangan. Mengatasi rintangan dikaji apakah rintangan kemungkinan besar akan terjadi atau hanya imajinasi. Jadi rintangan tersebut bisa saja diperkirakan nanti ke depannya atau bulan depannya kita akan mengalami kendala ini. Tapi setelah dilalui ternyata tidak ada kendalanya atau tidak ada rintangan. Itu hanya berupa imajinasi. Atau juga bisa rintangan tersebut ternyata benar-benar ada. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah rintangan tersebut base-nya atau hal tersebut akan terjadi atau bisa iya, bisa enggak. Atau hanya bisa saja terjadi dan juga kemungkinannya juga tidak. Nah, berapa persen nilai terjadi dan berapa persen nilai kemungkinan tidak terjadinya. Bila kemungkinan besar akan terjadi, rintangan dianalisa lebih jauh dan ditentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Jadi itu yang perlu diperhitungkan dalam hal merekayasa atau melakukan teknik rekayasa nilai. Masalah rintangan tersebut apakah pasti akan dialami atau rintangan tersebut bisa saja dialami dan bisa saja tidak, tergantung beratnya dari atau kompleksitas dari proyek yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya adalah rencana kerja, rekayasa nilai atau bahasa aslinya value engineering job plan. Di bagian ini ada tahap informasi dari proses rekayasa. Nilai meliputi pertama merumuskan dulu. Jadi harus bisa menentukan atau mencari masalah apa yang terjadi atau masalah apa yang akan dihadapi di dalam proyek tersebut. Setelah ditentukan masalah, setelah merumuskan masalah dengan tepat, lalu mengumpulkan fakta. Fakta ini bisa berupa data, bisa berupa keterangan yang valid, atau juga bisa berupa objek atau kondisi aktualnya. Itu yang perlu dikumpulkan, fakta-fakta apa yang perlu
dipertimbangkan. Nah, misalkan di bagian ini adalah membangun proyek jalan tol. Nah, jadi harus dikumpulkan fakta apa saja yang perlu dibutuhkan dalam membangun mengerjakan proyek jalan tol tersebut. Misalkan faktanya adalah jalan yang akan dilalui untuk jalan tol tersebut ternyata harus menembus gunung umpama atau melewati persawahan. Nah, itu jadi fakta. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah sawah tersebut dipindahkan, ditutup, atau jalan tolnya alur dari pengerjaan proyek tersebut arah jalannya dibelokkan atau dipindahkan dan lain sebagainya. Itulah salah satu faktanya. Kalau misalnya faktanya ternyata jalan ini harus melalui danau untuk membangun jalan tol. Nah, itu gimana caranya? Faktanya. Kondisi aktualnya itu, kondisi realnya ada danau yang dilalui atau ada perairan yang dilewati. Nah, itu bagaimana? Apakah danau tersebut ditimbun? Nah, nanti kalau danau tersebut ditimbun, berapa lagi biaya yang dikeluarkan? Nah, itu jadi menjadi perhitungan. Atau membangun jembatan, misalnya danau tersebut dilalui saja dengan cara dipasang jembatan cukup panjang di atas danau tersebut sehingga bisa dilalui jalan tol. Nah, itu jadi pertimbangan lagi, apakah jembatannya kuat dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa mengimprove sendiri masalah-masalah fakta yang terjadi di dalam proyek tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengenal objek atau produk. Nah, di bagian ini ada kalau bicara tentang produk atau objek yang dikeluarkan, berarti output dari proyek tersebut. Kalau misalnya proyek jalan tol, ya outputnya ya jalan, produknya adalah jalan. Nah, siapa yang akan menggunakan jalan tersebut? Apakah jalan ini bisa digunakan semua kalangan, semua pengguna, atau untuk pengguna tertentu? Misalnya untuk membuat proyek jalan tol, ternyata yang banyak menggunakan hanya kalangan ekonomi menengah umpama, karena yang bisa menggunakan jalan tol tersebut kan kendaraan beroda 4, ya, kendaraan roda 2 atau sepeda motor kan tidak bisa masuk. Itu yang perlu dikaji fungsinya. Lalu di bagian akhir adalah mengkalkulasi, mencatat biaya awal dan biaya akhir yang dibutuhkan. Jadi berapa biaya dari pertama kali misalkan pengerjaan proyek jalan tol tersebut dari pertama kali dibuat sampai selesai, itu menghabiskan berapa kos atau biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah spesifikasi atau tahap spekulan, atau disebutnya spekulasi itu perkiraan, berspekulasi atau tahapan menebak. Pada tahap ini kemungkinan lain dianalisis dengan menanyakan apakah ada alternatif lain yang dapat memenuhi fungsi atau kegunaan yang sama. Jadi di tahap spekulasi ini, pada tahap ini dilakukanlah analisis dengan menanyakan ada alternatif lain nggak yang dapat memenuhi fungsi atau kegunaan yang sama. Ya sama seperti tadi kalau membangun jalan tol, ternyata faktanya atau aktualnya itu jalan tersebut harus melewati danau, harus melewati sawah, terus atau harus melewati gunung. Nah, itu ada alternatif lain nggak? Apakah jalannya itu dipindahkan arah alur jalannya, atau jalan tersebut dirasa kurang tepat atau kurang cocok atau kurang sesuai untuk dijadikan jalan tol, sehingga ya sudah dijadikan saja jalan
jalan biasa. Nah, untuk jalan tolnya dialternatifkan ke jalur yang lain. Itu adalah alternatif lain yang dapat memenuhi fungsi atau kegunaan atau fungsi yang sama. Jadi kalau misalnya menggunakan jalan yang lain kan fungsinya juga sama. Yang namanya jalan itu ya fungsinya, jalan raya itu ya fungsinya untuk perjalanan. Cuman kalau di tol kan tidak, jalannya istilah kan tol itu jalan bebas hambatan ya, walaupun dalam kenyataannya kadang-kala tol juga, apalagi tol di Jakarta ya, itu ya masih macet kalau di bagian pintu keluar atau di bagian pintu masuknya berapa kilometer itu juga masih macet. Tetapi secara mendasar jalan tol itu ditujukan atau dibangun untuk memberikan alternatif lain atau alternatif yang berbeda dalam hal menempuh jarak yang lebih Untuk tampilan layarnya sudah muncul ya? Sudah keluar lagi? Sudah, Pak. Ya, karena tadi ada sedikit ketidakstabilan jaringan ya. Jadi jaringannya keluar secara otomatis, secara otomatis keluar. Ini adalah yang tadi ya, lanjut lagi tentang rencana kerja rekayasa nilai, ada tahap informasi, tahap spekulasi, kemudian yang selanjutnya adalah tahap analisis. Jadi tahap analisis ini di bagian ini melakukan isinya dari analisis adalah melakukan penyaringan dan kombinasi antara keperluan proses produksi, pemasaran, dan fungsi mengalami kristalisasi, artinya yang pada tahap sebelumnya baru berupa ide kini meningkat ke pemecahan secara konkret. Nah, di bagian ini adalah masuk ke dalam tahap menganalisa isi apa saja yang umumnya menjadi tahap analisa ini adalah mengkombinasikan keperluan proses produksi. Jadi proses produksi dari proyek yang dikerjakan tersebut. Kalau misalnya proyek tersebut, katakanlah proyeknya adalah membangun jalan tol atau jalan bebas hambatan, ya bagaimana memproduksinya, proses produksinya, lalu memasarkan. Jadi siapa saja yang dipasarkan itu, artinya siapa saja yang akan mengkonsumsi atau mempergunakan hasil dari proyek tersebut dipasarkan atau diberitakan. Artinya misalkan telah diresmikan pengerjaan jalan tol dari kota A ke kota B pada tanggal sekian, dimasukkan di dalam berita atau di dalam infotainment atau di dalam surat kabar digital atau surat kabar elektronik atau maupun surat kabar konvensional berupa kertas. Itu salah satu tahapan atau proses memasarkan atau memberitakan output atau keluaran dari proyek tersebut. Lalu yang keempat adalah melakukan pengembangan atau tahap ini. Jadi pada tahap keempat
melakukan pengembangan. Pada tahap ini alternatif yang dipilih dari tahap sebelumnya dibuat program pengembangannya sampai menjadi usulan yang lengkap. Ini semua proyek ya, bisa saja di proyek tersebut bisa dikembangkan lagi kalau misalkan tergantung kebutuhannya. Kalau sebagai contoh misalkan tadi membicarakan tentang proyek jalan tol. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari proyek jalan tol tersebut dalam tahap pengembangannya supaya konsumen atau pengguna merasa tercukupi atau merasa merasa dipenuhi kebutuhannya pada saat menggunakan jalan tol tersebut. Nah, banyak yang perlu dilakukan. Misalkan di jalan tol, apakah perlu ditambah rest area. Nah, itu rest area itu kan kalau misalnya ada juga jalan tol yang antara jalan satu dengan jalan tol berikutnya itu antar titiknya itu rest area-nya cukup jauh. Jadi kalau misalnya untuk masuk ke rest area atau pom bensin berikutnya itu diperlukan waktu yang cukup jalan yang cukup panjang. Sedangkan ada pengemudi atau supir yang ternyata lupa mengisi bensin atau lupa mengisi atau melihat indikator bahan bakar, ternyata indikator bahan bakarnya lebih sedikit, sehingga itu bisa menjadi tahapan bagaimana menambahkan tempat pengisian pom bensin di jalan tol. Jadi itu hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa mengimprove ya, atau bisa mengembangkan sendiri apa saja yang perlu dikembangkan di proyek tersebut, yang dikatakanlah sudah keluar produknya, sudah keluar outputnya, apa yang bisa dikembangkan. Ya, bagaimana cara mengembangkannya? Ya, dilihat konsumennya atau yang menggunakan tersebut. Kalau misalnya konsumen tersebut, makanya ada tahapan disebut survei kepuasan konsumen. Jadi kan ada kadang-kadang misalnya suka dikasih kertas atau selembaran untuk mengisi kuesioner dari produk yang dikeluarkan. Nah, dari situ muncullah ide atau tahapan apa yang bisa dikembangkan. Ya, selanjutnya adalah yang kelima, mengenai tahap penyajian dan program tindak lanjut. Ini adalah tahap akhir proses rekayasa nilai yang terdiri dari persiapan dan penyajian kesimpulan hasil rekayasa nilai kepada yang memiliki kepentingan atau yang melakukan kebutuhan atau yang mengerjakan proyek tersebut, atau yang merasakan dari hasil akhir proyek tersebut. Lalu di bagian lain adalah audit. Audit itu memeriksa ya. Jadi di audit atau dilihat lagi, yang diperiksa sini di bagian ini tidak hanya dalam hal sisi yang diaudit itu tidak hanya dalam sisi sisi keuangan atau sisi anggaran, tapi juga bisa dilihat dari audit terhadap output proyek yang dikeluarkan tersebut, misalkan apakah hasil yang dikeluarkan dari proyek tersebut nilainya sesuai dengan yang ditentukan di awal proyek, atau banyak perbedaan,
atau banyak terjadi hal yang tidak sama antar program yang diawalkan di awal proyek dengan di bagian akhir dari proyek tersebut. Audit proyek suatu proyek atau suatu proses yang sistematis, dikatakan sistematis ya, yang namanya mengaudit itu pasti dilakukan secara berurutan, artinya dikerjakan secara berurut, secara terstruktur atau biasa disebut dengan sistematis. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke dalam tim audit proyek, ya berarti Anda harus berpikir secara terurut atau secara terarah, secara sistematis untuk bisa mendapatkan dan mengkaji secara objektif. Di sini ada kata objektifnya itu di bold ya. Objektif itu artinya memberikan penilaian atau memberikan pandangan atau memberikan wawasan itu sesuai dengan objeknya atau sesuai dengan kondisi aktualnya. Jadi tidak ada pengaruh tekanan dari yang lain. Jadi kalau misalnya menilai sesuatu kan, wah ini nilainya harus bagus, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diperkirakan. Nah, berarti ada ketidakobjektifan dalam hal memberikan penilaian dalam hal ini adalah mengaudit proyek tersebut. Objektif, bahan bukti, evidence perihal pernyataan ekonomi dan kegiatan lain yang bertujuan mencocokkan atau membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi audit proyek ini atau pengerjaan proyek ini ya teori gagasan pertamanya itu sudah pernah dilakukan di tahun-tahun yang cukup lama, ini dari tahun 1987. Jadi setiap membuat proyek orang sudah mulai mencoba melakukan audit dari proyek tersebut dari tahun 87 dan sampai saat ini. Jadi terus dilakukan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dulu sebelum ada di tahun-tahun misalnya di zaman Masehi atau zaman sebelum zaman orang membangun patung piramida atau membangun zaman Mesir, ya mungkin belum ada audit seperti ini, audit proyek, misalnya membangun kerajaan atau membangun istana. Itu dulu belum pernah ada auditnya, tapi berjalannya waktu, berjalannya